Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Anda ada mengenal, mengetahui, atau melihat adanya Habib yang berwujud seperti setan, tentu maksudnya ini adalah perilakunya kaum muslimin, bukan fisiknya. Kalau fisiknya kan para Habib itu bagus-bagus ya. Jadi kalau Anda mengenal, mengetahui, atau melihat secara langsung ada wujud perilaku dari para habaib itu seperti setan, ya seperti misal mereka ini bodoh, kriminal, maksiat, ya judi, narkoba, berzina, dan yang macam-macam lah. Namanya juga perilaku setan ya. Kalau Anda melihat Habib seperti itu, maka tetap lindungi mereka. Jangan dicela, jangan dihina, jangan dibenci, jangan direndahkan, jangan dilaporkan polisi. Karena dunia ini nanti bisa hancur kaum muslimin. Terlebih itu Habib yang ada di Indonesia. Karena Habib di Indonesia ini menjadi kunci keamanan dunia. Amannya dunia ini, kaum muslimin, tergantung amannya habaib yang ada di Indonesia. Kalau para habaib yang ada di Indonesia sudah tidak aman, maka siap-siap saja bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah dongengan dari seorang habib di dalam ceramahnya di hadapan banyak kaum muslimin di atas panggung. Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita langsung saja simak ceramahnya. Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Lindungi habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan. Meskipun wujudnya seperti setan. Kaum muslimin sudah dengar sendiri kan videonya? Ya. Jadi kalau ada habib yang seperti setan, pokoknya tetap lindungi dia kaum muslimin. Mau seperti apapun setannya. Karena apa? Karena telapak kakinya saja, ya, telapak kaki para habaib yang mereka ini bermaksiat itu tetap lebih mulia daripada kepala seorang kiai. Ya. Jadi mau dia narkoba, mau dia berzina, mau dia mencuri, mau dia apapun, ya, semua kelakuan setan dia kerjakan. Semua kemaksiatan dia kerjakan. Tapi telapak kakinya saja itu lebih mulia daripada kepala seorang kiai yang memakai surban. Tentu kiai yang alim, yang ahli ibadah. Itu kan luar biasa kaum muslimin. Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Coba kaum muslimin, orang yang masih membela para habaib yang model-model begini, yang masih mempercayai omongan-omongan yang model begini, kemana? Kewarasan mereka itu kemana? Atas dasar apa para habaib itu bisa mengatakan telapak kaki Habib yang nakal, yang narkoba, yang maksiat bisa lebih mulia daripada kepalanya kiai?
Itu konsep pemahaman dari mana? Dan ketika orang-orang yang mengkritik pemahaman para habaib yang model seperti ini, kok langsung dicap pembenci habaib, dicap wahabi, la ilaha illallah. Akalnya kemana? Warasnya kemana? Yang dibenci, yang dikritik, yang anti itu dengan pemahaman mereka yang aneh seperti itu. Coba kaum muslimin, simak lagi. Ini ada video meskipun kemarin sudah kita tampilkan ya. Ini ada Habib yang lagi mabok berat. Apa iya kita ikhlas dikatakan telapak kaki manusia yang model seperti ini dikatakan lebih mulia daripada kepalanya kiai? Dan bayangkan, seandainya kiai itu adalah orang tua kita, saudara kita, keluarga kita. Apa iya kiai ini kepalanya lebih hina daripada kaki seorang Habib yang tukang mabok seperti ini? Mundur. Aku Habib mabok ngene iki piye kowe? Nah, bukan oleh Pak. Ya ora oleh. Lah kowe nggo Gusti Allah kok mabok. Aku kira tau nglarang mbek aku lho. Ya, Kudu apa aku lho. kowe usah ding aku. Iki lingkungan sapa? Lah kok pamane Pak? Iki ganggu warga iki wong arep istirahat iki lho. Cepet. Mulih cepet mulih. Aku mau iki. Tenang. Ora pisan pindah aku krungu laporan lho aku lho. Aku keamanan kene. Piye? Iya. Tapi kok Jokono deh. Joko kono piye sih? Lah kok ngomong karo Allah Taala, kok ngomong Rasulullah surgamu paling. Ya, baik. Kowe ora paham baik aku ora tau nyata mbek aku lho. Kowe nyata mbek aku, Pak. Iya. Terus ngopo? Aku enggak penjara. Terus ngopo? Kelas piro? Oh, kelas 2 tahun. Ke urusan agama, Pak. Kowe sing jabe, aku sing jabe, Pak. Ya, awal lapor ke Habib Lutfi, Pak. Udah mana? Mulih. Coba kaum muslimin, kok bisa telapak kaki manusia-manusia yang model seperti ini ya dikatakan lebih mulia daripada kepalanya orang yang alim? Mana ayat Al-Quran, mana hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Habib bodoh, Habib yang maksiat lebih mulia daripada kiai, daripada orang alim? Apakah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang balasan sesuai perbuatan itu tidak berlaku untuk para habaib? Kan banyak itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang balasan itu sesuai dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Di dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, "Man amala sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab." Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan dengan sebanding kejahatan yang dia lakukan. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga dan mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa batas. Belum lagi di dalam surat-surat yang pendek, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan surat ini sering kita dengarkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, dia juga akan melihat balasannya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah sama orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu? Orang yang bodoh dengan orang yang berilmu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawiyal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Belum lagi hadis tentang keutamaan orang alim dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu dari mana datangnya konsep bahwasanya Habib yang ahli maksiat itu lebih mulia dari ulama? Apalagi konsep kapan dunia ini akan hancur tergantung kondisi para habaib. Apalagi terkhusus para habaib yang ada di Indonesia. Kalau Habib di Indonesia aman, dunia akan ikut aman.
Kalau Habib di Indonesia ini tidak aman, maka dunia akan dihancurkan. Itu konsep dari mana? Itu mimpi di siang bolong. Dan buat para pengikut dan pembela orang-orang seperti ini, ya, kata Cak Lontong apa? Mikir, ya, mikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.